Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, selamat datang kembali di BSA 97. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi ya. Melanjutkan materi di 2 minggu yang lalu. Materi pada hari ini yaitu tentang valuta asing ya, atau biasa kita singkat dengan sebutan falas. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pasar modal, pasar uang. Nah, hari ini adalah materi lanjutannya. Nah, kalau secara pengertian, valuta asing itu adalah mata uang yang diakui, digunakan, dan juga diterima sebagai alat perdagangan internasional. Nah, kira-kira apa sih mata uang yang memang hampir berlaku di semua negara ya seperti itu, atau yang menjadi patokan mata uang internasional ya? Biasanya Indonesia ranah kursnya kemana gitu kan? Nah, itu pasti ada mata uang tertentu yang dijadikan patokan kurs bagi negara-negara. Selanjutnya, transaksi valuta asing ya. Kalau tadi pengertiannya, sekarang transaksi itu merupakan transaksi pertukaran mata uang suatu negara dengan negara lain yang disebut transaksi falas atau foreign exchange. Kemudian, kalau kurs valuta asing itu sendiri adalah perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukar dengan nilai mata uang dalam negeri. Nah, nanti di sini kita akan mengenal apa sih kurs jual, kemudian apa kurs beli gitu. Terus gimana dampaknya terhadap mata uang kita. Nah, ini ya yang Ibu sebutkan tadi, bahwasanya kurs jual adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Jadi semisal kita mau ke luar negeri ya, contohnya saja kita mau ke Malaysia. Nah, ketika kita ingin ke Malaysia, maka kita butuh mata uang di negara tersebut. Gak mungkin dong kita bawa mata uang rupiah ke Malaysia, otomatis kita akan menukarnya terlebih dahulu atau membelinya ya. Misal kita punya uang 5 juta, 5 juta rupiah, kita tukar ke ringgit Malaysia. Nah, itu berapa? Nah, itu disesuaikan dengan kurs jual saat itu ya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kemudian kalau kurs tengah itu adalah harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli, artinya penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua. Selanjutnya, kurs beli adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang. Nah, ini kurs beli, itu misal kita sudah pulang ya, kita dari Malaysia pulang ke Indonesia, kemudian kita ingin menukar kembali uang kita menjadi rupiah. Nah, itu disebut dengan kurs beli ya. Kita membeli uang kita. Kalau ketika ingin berangkat ke luar negeri kita menjual uang kita, kalau ketika pulang ke dalam negeri kita membeli kembali. Tentu nilainya biasanya turun ya. Karena mata uang asing negara tertentu ya, mata uang Malaysia itu lebih tinggi daripada nilai mata uang di Indonesia. Lanjut, nah ini contohnya ya. Ini ada, sebenarnya kita bisa melihat kurs mata uang dari berbagai negara di suatu web ya yang sudah disediakan. Nanti kita bisa praktek ketika di Zoom aja ya, nanti Ibu bukakan linknya. Nah, misal di sini kurs Amerika ya, USD, kurs tengahnya adalah 14.407, kurs jual 14.767 dan kurs beli 14.047. Tadi dikatakan bahwasanya kurs tengah itu adalah penjumlahan kurs jual dan beli dijumlahkan terus dibagi dua ya, maka dapatlah kurs tengah. Begitu juga dengan mata uang lainnya, euro, kemudian HKD, SAR, dan lain sebagainya ya. Banyak ini kurs sesuai dengan kode-kode dari negara-negara tertentu. Kemudian, nah mungkin kita bingung kok ada kurs tengah gitu ya. Apa gunanya? Sedangkan kalau kita mau ke luar negeri kita gunain kurs jual. Kita mau pulang ke Indonesia kita gunain kurs beli. Lalu apa guna dari kurs tengah? Jadi kurs tengah itu ya sebenarnya dimanfaatkan oleh Bank Indonesia yang merupakan kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan definisinya, kurs tengah adalah kurs antara kurs jual dan kurs beli.
Jadi pada intinya kurs tengah ini hanya digunakan oleh Bank Indonesia ya untuk mengkonversi nilai mata uang asing ketika membuat laporan keuangan perusahaan. Jadi kalau dia ngambil kurs jual mungkin terlalu tinggi, ngambil kurs beli terlalu rendah, nah maka BI akan menggunakan kurs tengah ya untuk mengkonversi nilai mata uang asing tersebut. Selanjutnya, nah ini ada contoh ya. Contohnya gini. Contoh, saldo awal akun kas dan bank dalam mata uang dolar atau USD sekitar 3.090 dolar atau setara dengan 40.170.000. Dengan nilai per 1 dolar adalah 13.000. Ya, ini zaman kapan gitu ya? Sekarang udah 14.000, 15.000 lebih ya. Pada tahun buku perusahaan, nilai kurs per 1 dolar adalah 15.000 dengan asumsi saldo kas dan bank sama dengan saldo awal yaitu 3.090. Maka nilai 3.090 yang semula 40.170.000 berubah menjadi 46.350.000. Dengan kata lain ada selisih kurs sebesar 6.180.000. Nah, bisa anak-anak lihat saldo awal kas banknya kan awalnya adalah 13.000 ya. Dengan USD 3.090 dapatlah setara dengan 40.170.000. Kemudian saldo akhir kas bank 46.350.000 setara dengan 1 US dolarnya 15.000. Nah, itu didapatkan selisih kurs 6.180.000. Kas dan bank pada laporan neraca akan mengalami penurunan diakibatkan konversi dolar ke mata uang rupiah. Bagaimana yang telah dijelaskan tersebut bahwa kurs tersebut akan mempengaruhi penurunan laba bersih perusahaan pada laporan keuangan. Jadi bahwasanya realitanya ya, kurs jual itu selalu lebih tinggi daripada kurs beli. Itulah yang terkadang menyebabkan turunnya atau terdapat selisih kurang dari kurs tengah yang ada di Bank Indonesia. Nah, kemudian sistem kurs valuta asing itu ada 3. Yang pertama sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Kemudian sistem kurs mengambang, terkendali atau managed floating rate. Kemudian ada sistem kurs bebas atau mengambang. Nah, ini kita pelajari lagi nanti ya. Banyak penjelasannya. Cukup untuk pengantar dari Ibu pada video kali ini. Nanti kita bahas di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.